Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli qada'i wa qadri. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim aw fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul 'alim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim Allahumma alaihi wa sallam. Hadirin karamin yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMKN 4 yang terhormat beliau Dr. Haris Widiatmo beserta dengan wakil kepala sekolah dan seluruh dewan pengajar, staf dan juga karyawan SMKN 4 dan juga seluruh anak-anakku, adik-adikku, siswa dan siswi SMKN 4. Mudah-mudahan akan tercurah atas kita semua rahmat, berkat ampunan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua selalu berada di dalam bimbingan Allah, dibimbing ke arah yang Allah itu, diselamatkan dari siksa dan murkanya, diselamatkan dari hal-hal yang hanya akan menghinakan kita, merendahkan kita di hadapan Allah yang langsung. Saya berdiri saja ya, biar kelihatan. Tema kita hari ini yaitu seperti yang disampaikan oleh Syekh sujud itu tidak ibadah sholat kaum milenial. Saya ingin menceritakan agar kalian tahu sejarah tentang Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj itu diawali kejadian pada saat Rasulullah Muhammad SAW ditinggal atau mendapatkan musibah, meninggalkan dua orang yang beliau cinta. Satu pamannya selalu membela beliau Abu Thalib, dan kedua istri beliau Siti Khadijah di saat atau di tahun yang sama, dan itu membuat Nabi bersedih luar biasa. Kenapa? Karena dua orang ini adalah yang selalu setia mendampingi Nabi. Siti Khadijah, istri yang begitu setia, bahkan semua harta yang dimiliki Siti Khadijah, yang mana Siti Khadijah ini adalah orang terkaya pada saat itu. Jadi dulu pusat perdagangan dunia pada masa Rasulullah Muhammad SAW adalah dunia. Ada satu titik hari ini mungkin kalian tahu ya, mata uang itu disebut apa? Enggak, mata uang itu disebut kurs. Pernah tahu ya, kurs itu mata uang, kurs dolar, kurs rupiah, yen dan sebagainya. Mata uang itu namanya kurs. Kurs itu terambil dari kata Quraisy. Karena yang pertama kali mengenalkan alat pembayaran berupa uang itu suku Quraisy. Itu kenapa mata uang disebut kurs. Dan pusat perdagangan dunia pada saat itu ada di Mekah. Semua pedagang, kalau sekarang Amerika itu di Mekah. Dan orang terkaya di Mekah itu adalah 1/3. 2/3 harta kekayaan yang ada di Mekah itu milik 1/3. Pada saat Nabi akan menjadi seorang Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan agama, mula-mula yang masuk Islam banyak dari kalangan orang-orang Muslim, khususnya para muda. Dan Siti Khadijah
Ini harus mengcover seluruh kebutuhan umat muslim pada saat itu. Menanggung budak yang disiksa, satu persatu bahkan menanggung hidupnya sampai akhirnya semua harta seperti habis di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puncaknya pada saat sebelum turun surat Al-Isra ini, Siti Khadijah meninggal. Nabi tentu bersedih karena selama ini istri yang selalu mendampingi setia, bahkan belajarkan semua hartanya di jalan Allah, membantu perjuangan Nabi menyampaikan agama, meninggal dunia. Tidak lama kemudian diikuti paman dan Nabi yang begitu setia menjaga dan membela Nabi Abu Thalib pun meninggal dunia. Pada saat itu Nabi ini protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mendatangi Masjidil Haram. Di Masjidil Haram Nabi sholat, lalu di situ Nabi berdoa kepada Allah. Isi doa saya ini, ya Rabbi, wahai Tuhanku, apakah benar aku ini utusan? Apakah benar aku ini Nabi? Dan apakah benar aku ini adalah kekasih? Kalau memang iya, kenapa setiap orang yang dekat denganku, berhubungan denganku, pasti mengalami kematian? Ayahku pada saat aku bukan 2 bulan meninggal dunia. Ibuku di usia baru 6 tahun meninggal dunia. Pada saat aku diasuh oleh kakekku di usia 8 tahun, baru 3 tahun aku bersama kakekku, kakekku pun meninggal dunia. Lalu aku diasuh oleh pamanku yang hari ini pun telah meninggal dunia. Kenapa semua orang yang aku cintai dan mencintai meninggal dunia? Apakah benar aku ini adalah utusan? Ketika terjadi Nabi Muhammad mengalami dalam akhirnya Allah utus malaikat Jibril alaihissalam untuk mendatangi Rasulullah Muhammad SAW. Malaikat Jibril datang menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, aku diutus oleh Allah untuk mengantarkanmu sowan langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhirnya Nabi Muhammad dan malaikat Jibril pun melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Di Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi 'abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masya Allah yang telah memperjalankan seorang hamba. Al-Quran itu memperjalankan Nabi Muhammad pada dasarnya tidak bisa melakukan perjalanan itu tanpa diperjalankan oleh Allah. Masya Allah yang telah memperjalankan seorang hamba di sini dimaksud oleh Muhammad itu dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa menuju Masjidil Aqsa dalam waktu sebagian malam. Saya ceritakan kepada seorang begitu Nabi bertemu dengan Jibril, lalu diajak akan pergi ke Masjid Aqsa menggunakan kendaraan yang namanya buruk. Buruk itu ukurannya tidak lebih besar daripada kuda, sedikit lebih kecil, kata Nabi, yang punya sayap dan yang punya kemampuan terbang yang lebih cepat. Dalam waktu kecepatan bisa sampai ke dunia yang paling timur, bahkan yang paling barat. Oke, dalam dari barat ke timur, dari timur ke barat hanya perlu waktu sekejap mata. Pada saat Nabi diterbangkan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, beliau sempat hampir diberitahu oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, dulu di tempat ini Isa dilahirkan. Nanti kita berhenti sebentar di situ, lalu sholat 2 rakaat sebagai tabaruk, mendapat berkah di tempat yang memang diberi oleh Allah atas kelahiran seorang Nabi mulia Isa alaihissalam. Nabi sholat 2 rakaat di situ. Setelah itu, setelah berdoa, Nabi melanjutkan perjalanan di Masjidil Aqsa. Di Masjid Al-Aqsa, Nabi sudah ditunggu oleh semua malaikat yang ada di bumi dan juga para nabi dan para rasul. Dan Nabi ditunjuk pada saat itu untuk menjadi imam sholat para nabi dan para malaikat. Dan ini sekaligus menunjukkan bukti bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang paling mulia, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya dan bertindak selaku imam para nabi dan para malaikat adalah Rasulullah Muhammad SAW.
Setelah itu, setelah melakukan perjalanan sholat dengan para nabi dan para malaikat, lalu malaikat Jibril segera mengajak Nabi Muhammad SAW untuk naik ke langit yang pertama. Naik luas. Setelah naik, begitu sampai di pintu langit pertama, malaikat Jibril pun ketuk pintu langit. Setelah diketuk, terdengar suara malaikat yang menjaga langit. Siapakah yang menutup pintu? Maka Jibril segera menjawab, aku Jibril. Siapa yang menyertai? Jibril menjawab, yang bersama adalah Muhammad. Apakah Muhammad sudah diutus oleh Allah menjadi seorang utusan atau seorang rasul? Malaikat Jibril berkata, ya, benar, Muhammad telah diutus. Maka segera malaikat membuka pintu langit yang pertama dan naiklah Rasulullah Muhammad SAW bersama dengan malaikat Jibril. Begitu naik di langit yang pertama, di situ disambut bertemu dengan orang yang wajahnya begitu bijaksana, ditertiak terlihat sangat arif. Lalu dia mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Dan pun menjawab salam orang tersebut, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dia bertanya, siapakah engkau? Orang itu menjawab, aku adalah bapak semua manusia, aku adalah Adam AS. Di langit pertama, Nabi berjumpa dengan Nabi Adam AS. Setelah itu, Nabi bersabda, kata Nabi, begitu luas langit yang pertama, seandainya semua planet yang ada di bawah langit dijadikan satu, dibanding dengan langit yang pertama, itu hanya seperti cincin di tengah badan pasir. Begitu luas langit yang pertama. Segera setelah itu, Nabi pun melanjutkan perjalanan naik ke langit yang kedua. Di langit yang kedua, begitu naik dan masuk ke langit kedua, Nabi disambut oleh dua orang yang mengucapkan salam kepadanya, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Nabi pun menjawab salam tersebut, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah engkau? Ternyata di langit kedua, Nabi berjumpa dengan Nabi Isa binti Maryam dan saudaranya Nabi Alaihissalam. Paman beliau Nabi Alaihissalam putra dari dan bisa saja ini menghuni langit yang kedua. Setelah itu Nabi naik ke langit ketiga. Di langit ketiga Nabi berjumpa dengan seorang Nabi yang menyambut beliau di situ, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Di langit yang keempat Nabi bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima Nabi bertemu dengan Nabi di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Dan di langit yang ketujuh beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di langit ketujuh kata Nabi, ada satu bangunan menyerupai persis Ka'bah yang ada di Mekah, disebut Baitul Ma'mur, tempat para malaikat melakukan doa, tempat para malaikat melakukan ibadah haji, yaitu Baitul Ma'mur. Persis bentuk dan tempatnya, dan Baitul Ma'mur ini dengan Ka'bah yang ada di Mekah ini persis tuh. Baitul Ma'mur tempat doa para malaikat. Kata Nabi, aku melihat bersandar orang tua di Ka'bah para malaikat. Setelah aku mendekati, ternyata dia adalah Ibrahim alaihissalam. Segera Nabi Ibrahim bertemu Nabi, ucap salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Nabi mengucap salam tersebut, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah engkau? Nabi berkata, aku adalah bapak para nabi dan para rasul, aku adalah Ibrahim alaihissalam. Tadi sedikit saya mulai masih di langit yang ketiga, di langit yang ketiga Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Yang keempat, di langit keempat Nabi berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi bersabda, tahukah lagi kata Nabi kepada para sahabat, Baitul Ma'mur adalah tempat para malaikat.
orang melakukan tawaf itu juga di utara, kita lihat apa? Malaikat itu sakit banyaknya yang umroh atau yang tawaf di Baitul Ma'mur sekali utara, untuk berputar lagi dia harus menunggu 20 tahun dari banyaknya malaikat. Tapi itu banyak jumlah malaikat, bahkan malaikat pun tidak tahu berapa jumlah malaikat yang tahu. Singkat cerita, setelah Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi diperjalankan oleh Allah untuk mengetahui surga, bahkan masuk ke dalam. Nabi bersabda, tidak ada tempat yang lebih daripada surga. Bahkan seandainya ini kita membayangkan surga itu indahnya seperti apa, sekuat apapun yang kalian bayangkan, yang kita bayangkan surga itu seperti apa, keadaan surga jauh lebih baik daripada yang kita akan. Dan pada saat surga pihak kata Nabi, banyak-banyak orang yang ada di dalam surga adalah justru dari kalangan orang-orang yang hidupnya selama hidupnya miskin. Satu, yang kedua, orang-orang yang yakin dengan kebenaran. Orang-orang yang yakin dengan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut firman dan sunnah. Jadi yang banyak-banyak menuju surga ternyata dari kalangan kaum yang miskin pada saat dunia, dan orang-orang yang yakin dengan kebenaran Al-Quran, Sunnah, Nabi, dan juga hadis-hadis kepada. Terus setelah itu Nabi berjalankan untuk mengetahui isi dari neraka. Di neraka kata Nabi ternyata banyak-banyak isinya adalah perempuan. Yang banyak isi neraka adalah perempuan. Kenapa kok banyak isi perempuan? Ya kalau melihat sensus hari ini, ya kan, di Indonesia itu kalau menurut sensus hari ini, satu laki-laki jumlah perempuan 4, 1 berbanding 4. Kalau sedunia dia sendiri dengan adanya perang mana termasuk di Rusia dan Ukraina, dan banyak dari kalangan laki-laki yang meninggal dunia, begitu tidak dengan di Palestina, banyak sekali dari kalangan laki-laki yang meninggal dunia. Sekarang ini jumlah antara perempuan populasinya dengan laki-laki 1 banding 4, sehingga wajar jika di dalam neraka nantinya lebih banyak jumlahnya orang perempuan. Ambil saja contoh di masjid ini sekarang. Kalau kita lihat di masjid ini jumlah laki-laki hanya 1, 2, 3, 4, 5 sok. Perempuannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sok. Lebih banyak perempuan bukan itu perempuan. Jadi kalau umpamanya yang masuk neraka banyak perempuan, bukan berarti perempuan itu lebih jelek daripada laki-laki, tapi memang jumlah mereka lebih banyak. Oke, setelah Nabi mampir ke neraka, tahu isi neraka, Nabi melanjutkan perjalanan sampai ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha Nabi berdoa, ya Allah ya Rabbi, kami minta kepadamu agar Engkau menunjukkan dan menampakkan kepadamu wujud asli mereka Jibril. Nabi itu selama ini bertemu dengan Jibril. Jibril itu menyerupai manusia. Ukurannya, wajahnya, bentuknya menyerupai manusia. Pada saat di situ berdoa kepada Allah agar Allah mengizinkan dan mensertikan wujud asli mereka Jibril. Maka pada saat Allah kabulkan kepada dan melihat wujud asli mereka Jibril. Lalu Nabi bersabda, kata Nabi, tahu katanya berapa besar tinggi mereka Jibril? Lalu para sahabat berkata, hanya Allah dan Rasul yang tahu. Nabi melanjutkan sabdanya, malaikat Jibril bila berdiri kakinya di langit, di bumi yang harus keduduk dan kepalanya sampai langit. Kata Nabi, seandainya air laut yang ada di bumi sekarang ini disuntik oleh bahasa Indonesia, dituangkan ke kepala Jibril, maka saya tidak akan melihat kesakitan air laut yang ada dari besarnya itulah mereka Jibril. Kata Nabi, seandainya ada burung yang terbang dari bahu kanan
Jibril ke bumi, Jibril perlu waktu sampai 300 tahun. Sampai besarnya ukuran mereka Jibril, dan kata Nabi, aku melihat wujud asli Jibril dua kali. Setelah itu, mereka Jibril segera matur ke kanjeng Nabi, ya Rasulullah, sudah saatnya panjenengan naik ke atas atas untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi pun berkata, ya Jibril, ayo bareng-bareng sertai perjalananku. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, tidak ada satupun makhluk yang bisa sampai ke atas kecuali dia melewati fase kematian. Yang bisa sampai ke atas dengan dasar kasar hanya engkau sholat. Silakan lanjutkan perjalanan untuk naik ke atas. Dan pun masih berkata, ya Jibril, aku tidak ingin berjumpa dengan Allah sendiri. Kira-kira tidak belum terblokir dengan pertanyaan. Saya ingin mengajak kau, mari kita bersama sholat kepada Allah. Jibril berkata, ya Rasulullah, tidaklah mungkin tubuhku yang besar ini pun seandainya memaksa naik ke atas, pasti akan hancur seperti itu. Di atas sudah hanya itu sholat nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhirnya Nabi terpaksa naik sebelum ke atas. Begitu sampai di atas Allah, Allah ajarkan kepada Nabi salam yang belum pernah diucapkan oleh makhluk sebelumnya. Allah ajarkan salam kepada Nabi dan mengucapkan salam yang betul oleh Allah. At-tahiyatu mubarakatuh At-tahiyatu segala keagungan, at-thayyibat segala kebaikan, al-barakat segala berkah. Bila ini salam yang belum pernah diucapkan oleh makhluk sebelumnya. Tidak pernah malaikat, tidak bangsa jin, bahkan bangsa manusia. Yang pertama kali diucap kalimat tidak diucapkan. Allah pun menjawab salam Nabi dengan mengucap Assalamualaikum ayyuhan Nabi, untukmu ya Muhammad keselamatan, untukmu ya Muhammad apa saja yang kau perlukan. Allah menawarkan kepada Rasulullah Muhammad SAW semua ciptaan yang diciptakannya. Allah menawarkan bumi beserta isinya, langit beserta isinya, bahkan keduanya ditawarkan kepada Rasulullah. Seandainya kau mau Muhammad, ambil saja. Apa problemnya? Pada saat ditangani oleh Allah banyak kebaikan sendiri. Nabi apa Indonesia? Nabi tidak juga sendiri. Beliau masih mengingat semua kita yang mengucapkan Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Ya Allah, jangan hanya aku yang kau anugerahi fasilitas ini, keselamatan dan semuanya kau minta. Aku minta dan mohon kepadamu, berikan juga fasilitas ini kepada umatmu yang soleh. Siapa yang soleh? Tahu nggak soleh? Soleh itu, atau soleh kalau perempuannya, soleh itu kalau kita manusia, sebagai manusia mampu menjalankan kewajiban asas kita sebagai manusia tentang kepada Allah. Biasa disebut dengan hablum minallah. Apa yang dilakukan oleh kita manusia sebagai manusia kita kepada Allah, minimal menegakkan rukun Islam. Rukun Islam satu yang pertama mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diucapkan dengan lisan, diyakini di dalam hati. Yang kedua, menegakkan sholat 5 waktu. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang ketiga, membayar zakat. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Yang keempat, melaksanakan ibadah puasa. Sebentar lagi 1 bulan lagi kita akan segera masuk bulan yang kita tunggu. Dan itu oleh semua umat dunia, yaitu bulan Ramadan. Bulan di mana kita akan ini adalah waktu yang kita